Bahwa siapa memelihara anjing bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga binatang ternak, bukan untuk menjaga gudang kalau dia punya gudang, bukan untuk menjaga kebun kalau dia punya kebun, cuma sekedar pelihara seperti artis, fa'innahu yunqasu min ajrihi kulla yawmin qiratani, maka sesungguhnya pahalanya setiap hari dikurangi oleh Allah 2 qirat. Baginda Rasul pernah ditanya, kayak apa besarnya 1 qirat itu? Kata Nabi, kayak gunung Uhud. Kalau bapak dan ibu mau tahu bagaimana gunung Uhud besarnya, tanyalah yang sudah pergi haji, jangan tanya yang pakai songkok haji. Ya. Yang kedua, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah apa kalau di situ ada gambar-gambar foto-foto naudzubillah min dzalik. Saya tidak pernah lihat, cuma terlihat. Tak pernah nengok, cuma tertengok. Yang kayak gini nih kadang-kadang ada dalam rumah terutama anak-anak muda. Ya Allah, sekali bapak yang buka kamar, astagfirullahaladzim, langsung nutup lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali buka lagi bapaknya, jadi kata anaknya, apa? Kamar kali buka lagi, kurang jelas katanya. Yang ketiga, mereka tidak mau masuk siapa? Apabila di dalam rumah itu yang dalam keadaan junub. Maka junub ini hati-hati, kata ulama. Orang yang suka makan dan minum dalam keadaan junub itu yurisul faqr, bisa mewariskan hidup susah. Yang kaya bisa jatuh miskin, yang miskin bisa bertambah miskin. Makanya artinya sebelum makan minum, alangkah bagusnya itu macam sedekah juga luar biasa. Kalau mungkin yang lain cuma 2.000, 3.000, dia sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi sayang yang Rasul, dia ini suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Nanti kalau mati masuk mana? Kata Nabi, masuk neraka. Nauzubillah ini. Ada lagi wahai Rasul, perempuan. Dia sembahyang cuma sekedar yang wajib, jarang yang sunat. Puasa cuma di bulan Ramadan, jarang yang sunat. Sedekah ala kadarnya itu pun kalau ada. Tapi alhamdulillah mulutnya selalu menjaga tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana nanti ini ya Rasul? Kata Nabi, dia masuk ke dalam surga. Kenapa yang tadi masuk neraka? Mana pahala sembahyangnya? Tege ada pahala sempajangnya, tege diambil oleh tetangga yang dia sakiti. Pahala puasanya diambil oleh tetangga yang dia itu caci maki. Maka kita dengan tetangga bapak ibu hati-hati. Walaupun kita dengan ibu, walaupun kita dengan Allah ibadah luar biasa, tapi dengan tetangga tidak baik. Wallahu a'lam. Nauzubillahi min dzalik. Kata Nabi, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahu la yu'min. 3 kali Nabi bilang, demi Allah tak beriman. Demi Allah tak beriman. Demi Allah tak beriman. La yu'minu alladzi la ya'manu jarahu bawasiqah. Tidak beriman orang yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguannya. Masalah gangguan ini macam-macam, Bu. Bisa mungkin bukan dengan lidah, tingkah laku. Makanya ibu bapak kalau misalnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga, jangan diperlihatkan ekspresi tidak senang kita dengan pasangan dan tetangga. Keluar rumah biasa-biasa. Bu, Assalamualaikum. Jangan nampak mereka kayak kembakut. Maka pesan saya kepada bapak ibu, Bu, kalau terjadi perselisihan dalam rumah tangga, jangan langsung lapor ke Pak RT, Pak Agus kalau di desa dan lain sebagainya. Tutup kalau memang masih sayang. Tapi kalau memang sudah tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangganya, silahkan lapor supaya mungkin akan diselesaikan, stop sampai situ rumah tangga. Itu kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan. Tapi kalau masih bisa, jangan. Bolehkah seorang suami memukul kepada istrinya? Boleh, tapi di tempat yang tidak menyakiti. Mana misalnya? Kapan? Ketika istrinya tak mau pakai jilbab. Dek, pakai jilbabnya. Kau tak mau pukul kau. Dek, masam pajang. Magi kau dia nama sempajang. Itu pun jangan ada yang memposting. Sebab kalau ada yang memposting, akan terjadilah Lesti dan Bilar kedua. Makanya hati-hati. Ya, tidak
baru perselisihan sedikit, apa yang PRT satu kampung orang tahu, seminggu babayaan satu rumah lagi, bikin malu, mesirik lagi gitu. Bagus, baik-baik, makanya dengan suami baik-baik, dengan istri baik-baik, makanya Pak tuh Bapak anggota Dewan, alhamdulillah ada tuh, mungkin ketua KES beliau, Bapak anggota Dewan KES ketuanya. KKSS, dia nggak tahu nggak tuh. Ini aku salutnya KKSS nih berapa kali sini ngundang aku. Malah KKBK Kalimantan Keluarga Kerukunan Banja Kalimantan sekalipun tak pernah 3 tahun. Iya, ada lagi mungkin ya. Nah ada Banja yang bagus cuma nih. Tapi nampaknya mau ke Banja atau gini? Baik. Ini adalah salah satu momentum untuk hubungan silaturahim lebih mempererat. Sekali lagi, sudah pernah saya sampaikan di tempat lain, jangan menganggap enteng hubungan silaturahim. Amal ibadah yang paling cepat pahalanya sampai kepada Allah, dek nama sembahyang, dek nama puasa, dek nama jihad. Tapi amal ibadah yang paling cepat sampai kepada Allah adalah menghubungkan hubungan silaturahim. Dosa yang penyebabnya paling cepat turun azab bala ternyata bukan dek nama sembahyang, dek nama puasa, tapi suka memutuskan hubungan silaturahim. Maka pesan saya, baik-baik kita dengan tetangga, baik-baik dengan sesama muslim. Tolong diingat, nih kadang-kadang nih ibu nih, kalau dengan tetangga, alhamdulillah baik. Dengan yang jauh-jauh kalau ke sana, alhamdulillah baik. Dengan mertua berkelahi. Ada dah bu? Banyak. Ada. Banyak. Tunjuk mana orangnya. Ada yang pernah nanya dan saya, Pak Ustaz, itu macam mana Pak Ustaz tuh? Kalau ada menantu dan mertuanya itu suka berkelahi, itu betul ya katanya rezekinya itu susah. Aku jawab bilang iya. Kenapa? Sebab salah satu penyebab kenapa rezeki susah disebabkan karena dosa, dan salah satu dosa melawan dengan mertua. Kalau kita I love you my darling dengan anaknya, orang tuanya pun juga kita I love you my darling. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal ibadah setiap Senin dan Kamis dibawa oleh malaikat. Kata malaikat, ya Allah, ini amal ibadah saya. Kata Allah, aku tak mau menerima amal ibadah ini. Kenapa? Dia belum lagi berbaikan. Maka alhamdulillah momentum seperti ini mudah menjadi hubungan silaturahim kita itu bertambah baik, khususnya untuk KKS dan dengan suku-suku yang lain. Perlu diingat, walaupun kita beda suku, walaupun kita beda bahasa, walaupun kita beda adat istiadat, maka persaudaraan inilah yang sampai di hari kemudian. Abang, adik tidak jadi jaminan itu sampai persaudaraan di hari kemudian. Kalau dia beda agama dengan kita, beda akidah dengan kita, maka putus cuman sampai persaudaraan itu di dunia. Begitu meninggal, selesai. Tapi persaudaraan yang sampai hari kemudian itu adalah satu agama, satu keyakinan, satu iman. Bukti waktu Pak Imam membacakan talqin. Kata Pak Imam, waman ikhwanuka, siapa saudaramu di perkuburan? Diajari oleh Pak Imam, al-muslimuna wal mu'minuna ikhwani, orang Islam dan orang mukmin itulah saudaraku. Siapapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun dia, kalau dia satu keyakinan dengan kita, itulah saudara kita yang sampai di hari kemudian. Mudah-mudahan kita selalu menjaga hubungan silaturahim ini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pokok persoalan kita tadi, masalah tetangga. Bukan cuma dengan lidah Bapak Ibu kita bisa menyakiti tetangga, termasuk juga nih, mohon maaf nih, kadang-kadang nyetel musik. Tidak semua telinga suka yang itu, betul? Mungkin tetangga ada anak kecil, mungkin tetangga ada orang tua yang sedang sakit, atau mungkin sedang sholat, maka ini termasuk adalah mengganggu tetangga. Kata begini Rasul, la yu'min, tak beriman. Yang ketiga apa? Nah ini nih, mohon maaf nih, kadang-kadang peliharaan ayam. Kalau mungkin tidak lah, di kampung-kampungannya tak tahu lebih sana jauh. Iya, aku bilang dengan istri saya, masih istri yang pertama, kalau ayam masuk ke dalam rumah, usir bela, jangan kuat-kuat, rumah ke-mekik, nanti kadang yang punya marah pula. Kita jagalah, apa namanya ini, persaudaraan.
Usil be, apa dibilang? Bang, kalau musil ayamnya enak bang, tapi tuh musil taiknya tuh yang payah tuh. Betul? Kita kadang-kadang dengan tetangga menyakiti tetangga bukan dengan lidah, bukan dengan tingkah laku, tapi dari peliharaan ini. Bukan tidak boleh kita memelihara ayam, silahkan. Tapi nih, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ini terlanjur saudara. Apalagi kalau kita misalnya nanam pohon mangga di depan rumah, lalu cabangnya, dahannya ke tetangga sebelah, berhak tetangga sebelah tanpa minta izin. Ini hukum Islam. Kenapa? Tetangga mungkin tiap hari sakit hatinya disebabkan apa? Pagi katanya cuma dapat daunnya, katanya dapat buahnya, pernahlah dapat buahnya 2 biji, busuk semuanya. Yang paling bagus, Bu, jangan ditebang, Bu. Kalau ada buahnya itu untuk ibu semua. Jangan ibu, iyalah selama ini tak pernah ada dahan yang berbuah. Jadi kita hati-hati. Kenapa saya sampaikan ini? Sebab banyak yang kemudian orang melakukan ibadah, dek gak ada pahalanya, dek gak ada pahalanya. Kenapa? Karena pahalanya diambil oleh tetangga tanpa disadarinya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga hubungan dengan tetangga. Amin, amin. Ya Allah. Seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Jundub, beliau pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa hak tetangga dengan tetangga yang lain? Kata Nabi, hak tetangga dengan tetangga yang lain satu, apabila tetangga sakit kunjungi. Nah biasanya kalau ibu kalau tetangga sakit itu kan macam-macam dibawa. Nah, tak usah Bu memaksakan dia sesuai dengan kemampuan. Kalau tak sanggup beli kelingking, buah anggur. Bapak ada masalah kan? Ini orang sakit dibawakan belimbing telunjuk. Itu bukan orang sakit, itu orang ngidam. Iya, itu ngidam tuh aneh juga. Maka pernah saya sampaikan di tempat lain, nikah itu luar biasa Bapak Ibu. Nikah Allah redha, Nabi suka, masyarakat senang, orang tuanya bahagia. Kau tak percaya coba lah. Anak perempuannya 3 bulan, 4 bulan setelah nikah terjadi perubahan pada fisiknya. Makan tidak mau, minum tidak mau. Kalau makan juga muntah, minum pun muntah. Kadang-kadang mamang sosis depan rumahnya lewat tercium bau. Tukang bakso lewat. Yang paling parah mertua lewat. Ada yang muntah kayak gini nengok mertua. Nah, kebanyakan tuh. Makan tidak mau, minum tidak mau. Kalau makan minum juga akan muntah. Kemudian fisiknya yang biasanya alhamdulillah luar biasa, tapi begitu 2-3 bulan ini ada perubahan seperti karena penyakit komplikasi. Pernahkah bapak emak dari pihak perempuan ini manggil kepada menantunya, nak sini, kau apakan anakku? Pernah? Kenapa dia demam? Kenapa dia sakit? Kenapa dia tak mau makan? Tak pernah, malah bahagia. Bu, kata suaminya, berikan udang galah. Gagal menantu kita nih, walaupun kondisi anak kita seperti ini, kita alhamdulillah dapat kerja. Malah tetangga yang sebelah pun juga kata, Bu, mana anak ibu yang namanya Siti Rugayah dong? Ada sih nama Siti Rugayah. Semua kesebut ada semua di sini. Tidak. Ada ya. Tak pernah aku tengok. Aku sakit dapat mertuanya udah, dapat mertuanya cuma setengah bulan, lepas tu baliklah ke sini. Tak betah dia tinggal sana. Di mana tinggal? Dalam tuh. Ada di dalam. Tuh kenapa aku tak pernah tengok? Biasalah demam. Demam apa? Demam dibuat Tuhan. Kata tetangga, alhamdulillah cepat kau dapat cucu, aku belum lagi. Macam mana kau dapat cucu, berarti di belum. Coba nikah. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tetangga sakit kunjungi. Maka ibu-ibu tolong diingatnya. Ini dari hadis baginda Rasul. Siapa yang sakit, dia membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Kalau sehat diampuni oleh Allah dosanya, kalau meninggal dunia dicatat mati syahid. Bahkan kalau lebih baik lagi kita membaca waktu sakit Qul huwallahu ahad 100 kali. Apa kelebihannya?
Satu, tidak akan berbau busuk ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Yang kedua, tidak akan dijepit kuburan. Yang ketiga, ketika meniti di atas titian Shiratal Mustaqim, dia akan dibawa oleh malaikat dengan menggunakan sayapnya. Persis seperti film Angling Dharma. Yang namanya sakit bagus, kalau penyakitan tak bagus. Huma yaumin walailatin, huma yaumin walailatin kafaratu sana. Demam panas 1 hari 1 malam penghapus dosa setahun. Disinilah Bapak Ibu kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Padahal cuma tertusuk duri, padahal itu tertusuk duri sakit. Ternyata itu penyebab dosa kita dihapus. Makanya kalau tertusuk duri, alhamdulillah. Jangan-jangan ada dosa aku tidak dihapus oleh Allah dari kemudian, tapi dibalas di dunia dia ditusuk duri. Ini dah tersepak gelas habis dibuang. Terbusuk di pegigipan basahan, buang lantai. Kata bininya, bang, jangan dibuang bang, payah nanti aku nyuci situ. Oh, aku lempar juga ya. Nangis bininya, gua punya anak 2 sudah kemarahan kayak gitu. Nyesal aku kalau aku tahu kemarin kata nikah dengan tukang ceramah tuh. Tukang ceramah bukan aku, gimana dia? Masih ada yang lain. Makanya buat saya sering cerita dengan ibu-ibu di lain. Aku bilang alhamdulillah istri aku tetap penyembuhan. Asal masih bolak-balik kemarin pangkal tungkal pangkat turi, ketemu dengan ibu-ibu yang biasa saya isi pengajian. Apa kata ibu tuh? Assalamualaikum Pak Ustadz. Dari mana Pak Ustadz? Mau ke mana Pak Ustadz? Sehingga Pak Ustadz. Istri saya tidak pernah komen, bahkan saat dilaukan sama ibu-ibu itu. Paling-paling bu, gitu kan. Dan dia tidak pernah pula bilang bang yang keberapa nih. Kenapa? Karena dia tahu diri itu lah meskipun punya suami idola. Ada yang mau muntah lah situ. Ini tidak penyembuhannya minta ampun. Makanya Pak Bu, kalau ada di HP kata-kata sayang di HP suaminya, di HP istrinya, jangan ditanggapi. Ini untuk merusak rumah tangga. Hapus. Tidak nangis-nangis bang. Ini yang keberapa nih bang? Kenapa ada kata-kata sayang dalam HP? Tidak, kata suami. Ini main-main, abang jangan bohong bang. Kata Pak Ustadz bohong itu menafik bang, aku bilang. Kata suaminya, bagaimana aku ngaku memang tidak. Tapi ini nggak pernah ada sayang-sayangan. Makanya hati-hati. Ini suka betul pula memposting udang galang, ketam batu, di status dengan dimana di Pace Book. Iya. Tahu lah aku alahai. Aku nak tes gimana sampai nanti bodoh betul kan? Sampai aku tak beres. Tak usah itu nanti kata orang banyak umahan cuman tuh. Tak usah lah. Iya, tidak suami tak ada posting dia di status. Aku lagi jomblo, suami aku ke Jambi seminggu bawa balik. Kasih kesempatan yang lain cuman tuh. Iya, tak usah. Tak baik tuh. Jadi kalau ada masalah, jangan sampai orang tahu. Jangankan orang tua kita, jangankan tetangga, mertua sekalipun tak tahu kalau ada permasalahan dalam rumah tangga. Begitu kita berani nikah, berani tanggung jawab. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Capu mana? Capu? Jamahnya. Nah, makanya Bu, kalau ada yang sakit, kita pegang tangannya. Tapi yang sejenis nih, panas Bu ya, oh iya. Apa-apa ya seperti ini. Kayak aku kemarin 3 hari cuma sembuh. Tidak. Wih, tambah panas Bu ya. Macam penyakit ini aku kemarin 3 hari cuma mati lah pasti. Orang kasih semangat. Bu, tetangga kita sakit, padahal kita bukan dokter. Bu, tetangga sakit, padahal kita bukan ibu bidan, bukan kesehatan. Tapi dengan kedatangan kita menyenangkan dia. Padahal tidak membawa apa-apa. Tapi kata ulama ada 3 macam penyakit. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Muntasirat. 3 macam penyakit ini jangan dikunjungi. Tak usah dikunjungi kalau ada kawan kita dan adik kita. 3 macam ini ada pada dia. Apa? 1, sakit gigi.
orang sakit gigi sakit ini satu LT datang apa bikin masalah. Dua, sakit mata. Tiga, bisul. Kenapa? Tiga macam penyakit ini tidak membawa kepada kematian. Pernah ada di masjid atau di surah pengumuman, Bapak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malam tadi jam 8 saudara kita, keluarga kita telah meninggal dunia disebabkan bisulnya pecah di bagian. Ada. Jadi kalau ada yang sakit mata, sakit gigi atau sakit kaki, iya, kalau sakit gigi bohong-bohongan, katanya kaunya. Bikin tambah kita gigi aku. Yang ketiga, yang kedua, cepat betul. Kalau tetangga kita meninggal dunia, kita antar jenazahnya ke pekuburan. Yang disuruh menyuruh, sekali lagi, yang disuruh ke pekuburan itu bapak-bapak ibu tak usah. Tapi suami aku, Pak Ustaz, aku sayang betul dengan dia. Aduh, nggak bagian saya. Ini aku jengkel pula dengan perempuan Wahab itu. Pembacaan tahlil, pembacaan Yasin kepada yang meninggal dunia. Ini mu'alaf, alhamdulillah kelebihan mu'alaf dengan kita kalau dia dulu ada dosa, seluruh dosa yang dia lakukan sebelum dia non Islam itu dihapus oleh Allah begitu masuk Islam. Kalau kita dah dosa yang lama itu dicatat lah mas. Ini kehebatan beliau tuh. Sembahyang puasa yang tak pernah dikerjakannya yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tak usah dikagak. Apa istilahnya? Kalau pajak apa tuh Pak? Iya, kalau pajak kelebihan, dibersihkan semua. Alhamdulillah tuh. Beda dengan mutab. Kalau mutab 3 tahun dia masuk Kristen, kemudian lalu dia masuk Islam balik 3 tahun sembahyang dikagak, puasa dikagak, dosa dicatat sebagai dosa. Tapi yang tadi masuk tadi, seluruh dosa yang dia lakukan dihapus oleh Allah. Berarti kalau dia dihitung hebat dia, kenapa? Dia dihapus, kita dihapus dah. Nah, aku ngapus dah tuh. Yang kedua, apa tadi? Tetangga meninggal dunia, angkat ke pekuburannya. Yang disuruh mengantar itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu dah usah. Ini dah nangis-nangis, Bang. Rasanya aku tak sanggup Bang hidup di dunia kalau abang meninggalkan aku. Alah banyak kita 5 bulan nikah lah juga dengan laki-laki lain. Tapi kalau begitu-hitungan Bu ya, masih aku salut ibu-ibu nih pada bapak-bapak. Tapi yang saya ceritakan nih bapak-bapak yang di Jepang kan. Kalau perempuan 5 tahun, 10 tahun tahan tak nikah lagi. Kenapa? Ingat anak. Ada yang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu. Mau nikah lagi ya Bu? Aku tuh bukan tak mau nikah, tapi aku ingat waktu di depan suami aku mau meninggal Bang. Aku tidak akan nikah dulu Bang, walaupun siapa yang melamar. Kalau anak kita masih kecil, iya aku tak mau dia cuma mencintai aku tapi tidak mencintai anak kita. Sekali sudah besar ada pula yang datang, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku nih utusan dari Bapak Siano, mau melamarkan ibu. Gue rumahnya Bu luar biasa lah pokoknya. Kalau ditungkar tuh mobil berkeliaran. Toko berhamburan, becaknya kehitungan, punya orang. Janji pokoknya Bu ya, 3 bulan setelah nikah dengan ibu akan dibawa nanti umrah. Apa jawaban ibu? Aku tidak mau kecewa yang kedua kalinya. Karena aku tahu yang melamar aku tuh 89 tahun umurnya. Jamaah. Kelebihan kita mengantar jenazah kata begini Rasul, kalau sampai ke pekuburan itu 2 kirat, kalau sampai menyembayangkan cuma 1 kirat. Hebat. Makanya kita kalau di kampungan itu tahan yang kerja di kelapa libur. Kenapa? Memuliakan tetangga yang sudah meninggal. Itu di sana. Kalau kita di kota-kota nih ya gitu-gitulah kalau sempat. Ya maklum juga lah orang kerja. Nah, makanya bapak ibu-ibu khususnya ibu-ibunya, ibu jangan merasa malu kalau suami ibu kerjaannya begini. Ada na ye.
Ajak nama sirik. Oke, ngapa? Dilihat oleh manusia pekerjaannya hina, belum tentu dia hina, jangan-jangan dia mulia di hadapan Allah. Berapa banyak pekerjaan dilihat oleh manusia mulia, tapi di hadapan Allah belum tentu mulia. Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha salatun wala saumun wala jihadun ila sari 'alal 'iyal. Sesungguhnya ada beberapa dosa yang dosa itu tidak dihapus oleh Allah karena dia rajin sembahyang, tidak dihapus oleh Allah karena rajin puasa, tidak dihapus oleh Allah karena rajin jihad, tapi dihapus oleh Allah karena berusaha mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Maka pesan saya kepada ibu bapak, jangan terlalu merasa risih dengan pekerjaan suami, itu sudah rezekinya. Makanya suami jangan diganti-ganti, syukuri apa yang ada, yang penting hidup. Salah pasang tuh, salah paham. Aku bilang tadi suami jangan digantikan, syukuri apa yang ada, yang penting. Oh, tadi itu sama ramah. Yang ketiga, ingat waktunya. Apa? Yang ketiga adalah kalau tetangga kita minta pinjaman, pinjami. Tetangga minta pinjaman. Apalagi kalau misalnya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, mohon maaf ya, bisa dah pinjam beras 2 canting. Ini kalau 2 canting dosa ambil kartu. Kan masih banyak tuh beras pembagian. Ada balik. Bersedekah itu bisa wajib kapan? Kalau melihat tetangga yang kayak gini. Tapi tetangga juga hati-hati nih. Kalau misalnya minjam balikkan. Baginda Rasul menjelaskan ada seorang hamba yang kemudian disiksa dalam neraka gara apa? Pinjam jarum tak balikkan. Padahal cuma berapa? Tak sampai 1000. Jadi kalau kita pinjam hati-hati tuh. Sahibud daini maghlulun fi qabrihi la yufaqu hatta yuqadainu. Orang punya hutang, kalau tidak dibayarkan oleh ahli warisnya, maka dia akan dibelenggu di dalam kuburannya. Dibelenggu, dipasung, tidak akan dibuka sebelum ikatan pasungannya. Tidak akan dibuka ikatan pasungannya sebelum itu hutangnya dibayarkan oleh ahli keluarganya. Bagaimana caranya? Datang yang menghutangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang menghutang bapakku, mak aku 1,5 juta. Utang mak bapak aku bukan mak bapak aku yang utang, aku yang utang, aku yang akan bayar. Cuma sekarang belum, kenapa pinang belum naik lagi? Iya. Makanya kalau pinang belum naik, yang punya kebun yang banyak hendak. Ibu nih tiap tahun beli jilbab tuh, bapaknya 5 tahun beli songkok sekali aman, tak pernah komentar. Saya mengadakan survei, tidak pernah ada bapak-bapak mengkredit songkok. Tapi kalau ibu mengkredit jilbab, kenapa ibu-ibu itu lebih banyak Pak? Sebab ibu-ibu tuh kata apa namanya itu, Allah menciptakan akal 9 kepada laki-laki, 1 untuk perempuan. Sehingga waktu sekolah bagaimanapun hebatnya seorang perempuan, kalau sudah nanti berkeluarga dia akan kalah dengan suaminya. Mesti suaminya melebihi dibandingkan dia. Yang kedua, berapa Allah menciptakan nafsu itu 10, 9 kepada perempuan, 1 kepada laki-laki. Artinya perbandingan, kalau laki suaminya punya songkok 1, berarti ibu punya jilbab 9. Mau seimbang. Nah, kalau kita nih pas songkok paling 2, hitam 1, putih 1, itu pun putih pembagian jamaah haji. Betul? Sayang dari yang suami. Sayang dari yang suami. Kalau sayang nanti balik, ajak suami. Kalau tidak, tanya bang, berapa nomor songkok abang? Aku nak ke pasar belikan songkok abang. Yang bikin malu ambilan. Saya kok suaminya buka-buka songkok, tak ketemu nomornya. Gimana ketemu nomor tahun 1995 gelingnya. Tapi bukan ibu bapak, sini lain. Jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengingat waktu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kelanjutannya itu insya Allah di dalam kesempatan. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوصل إليك ونتصفى عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا، فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. اللهم إنا قد حضرنا في هذا البيت ابتغاء مرضاتك ورجاء صفات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا قصرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يصح، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن شر هؤلاء الأربعة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل سوء وضيق. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي السيادة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, mewakili KKSS, IWSS, dan juga IKONI, mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan sekalian yang telah hadir dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup bila taufiq oleh